Ya makanya rajin bertanya sama kiai, rajin bertanya sama ulama, rajin bertanya sama habaib, supaya apa? Kita semua menjadi memahami dan kita semua menjadi paham. Yang namanya seorang sufi besar, Sayyidina Abu Bakar Shibli, beliau juga seperti itu. Kalau di majelis beliau tidak ada anak-anak muda yang bertanya, beliau langsung marah. Beliau langsung marah sambil mengeluarkan ayat Quran, wa waqa'al qalamu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Apa artinya? Dan akhirnya turun kepada kaum ini azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kezaliman mereka, dan mereka sudah tidak bisa berkata-kata. Ilmu jangan sampai mati. Cara membangun dan menghidupkan ilmu adalah menggiatkan majelis taklim dan menggiatkan pertanyaan-pertanyaan pada para ulama. Tetapi untuk bertanya ini diperlukan kita tidak boleh malu-malu. Tidak boleh malu. Kita harus memperlakukan guru-guru kita dengan adab yang baik, dengan sopan santun. Kita hargai mereka, kita muliakan mereka. Tapi itu bukan berarti Anda jangan takut bertanya kepada para kiai dan para guru. Ini penting untuk dicatat. Ya. Takut nanti kalau tanya sama kiai dianggapnya kurang ajar. Tidak bisa. Kurang ajar itu kalau Anda tidak mempunyai adab, cara bertanyanya tidak baik, cara bertanyanya tidak sopan. Tapi kalau kita sopan santun, duduk di depan ulamanya sopan, duduk kita di depan, kita bertanya dengan bahasa yang baik, bertanya pelan-pelan dengan suara yang lirih, itu bukan kurang ajar, itu justru harusnya penuntut ilmu seperti itu. Makanya Sayyidina Mujahid alaihi rahmatullah, salah seorang tabi'in, beliau berkata apa? Tidak bisa orang mendapatkan ilmu kalau satu pemalu, dua takabur. Satu apa? Karena kalau pemalu, malu bertanya. Tapi kalau orang juga takabur, tidak mau bertanya karena merasa sudah pintar. Dan kita jangan sampai malu kalau kita harus bertanya sama orang yang lebih muda. Karena terkadang kita tidak tahu. Kita sudah tua. Tapi ternyata yang mempunyai ilmu anak muda. Ya bertanya sama anak muda jangan sampai malu. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab, pada saat beliau menjadi khalifah, beliau selalu kumpul sama para sahabatnya dan memperbincangkan ilmu. Salah seorang yang selalu diajak oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk duduk bersama beliau di majlisul ilm adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin yang waktu itu umurnya masih sangat muda. Sedangkan di majelisnya Sayyidina Umar itu orang-orang sahabat-sahabat yang sudah tua. Sampai-sampai beberapa sahabat di situ berkata, "Ya Umar, kenapa ini kok anak muda kok antum ajak duduk di sini? Ini kan majelisnya orang tua-tua. Kenapa kok anak muda ini kan majelis ilmu yang serius, kok anak muda ini diundang?" Sampai suatu waktu Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabatnya, apa itu makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita yadkhuluna fasabbih wastaghfir innahu kana tawwaba." Ada sahabat yang berkata, "Oh Sayyidina Umar, ini maknanya ayat ini adalah tentang Fatah Mekah, tentang penaklukan kota Mekah." Ada yang bertanya macam-macam. Lantas Sayyidina Umar bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, anak kemarin sore, ditanya, "Ya Abdullah, ayat." Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Sesungguhnya makna dari firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath," adalah ini.
kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sebentar lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil kembali ke rahmatullah. Apa maknanya? Mengabarkan akan meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Sayyidina Umar? Lah ini yang sesuai sama pemahaman saya. Yang lain yang sudah tua-tua, dah paham. Makanya jangan suka takabur, jangan suka menganggap yang lebih muda itu tidak mempunyai ilmu, karena kita tidak tahu. Kadang yang lebih alim, yang lebih muda, kadang yang lebih tua. Semua orang harus kita hargai, apalagi orang yang mempunyai ilmu. Begitulah akhlaknya. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas yang barusan kita ceritakan, beliau adalah sepupunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berguru sama seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Setiap Sayyidina Abdullah bin Abbas ingin bertanya tentang sesuatu kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, beliau akan datang ke rumahnya gurunya. Satu hari beliau lihat pintu rumahnya gurunya tertutup, tidak terbuka. Sayyidina Abdullah bin Abbas tidak ngetok dan duduk di depan rumah gurunya, tidak berani mengetuk pintu sampai berjam-jam, sampai dikatakan di dalam sebuah riwayat badannya itu penuh debu, karena ini negeri Arab isinya debu, badannya penuh debu. Sayyidina Ubay bin Ka'ab kemudian keluar kaget, kamu ngapain di sini? Saya mau bertanya kepada antum, wahai guru, tapi saya lihat pintunya tertutup, jadi saya tidak berani. Itu adab yang baik kepada guru. Bertanya, tapi bertanya juga tahu waktu. Guru mungkin masih istirahat, pintunya masih tertutup, jangan dibuka-buka. Ini adab yang baik terhadap guru kita. Sampai satu kali waktu pernah ada satu walimah. Setelah ada acara nikahan, Sayyidina Ubay bin Ka'ab ini baru keluar dari rumah. Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat gurunya baru keluar, diambil hewan tunggangannya, kudanya gurunya itu dibawakan ke gurunya. Dibilang, kalau guru kamu naik ke atas kuda ini, aku yang megang talinya di bawah. Ditanya sama Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ya Abdullah, antum adalah sepupunya Rasulullah, antum min ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum ini sepupu darah dagingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok antum begini menghormati saya yang bukan dari keturunan, dari keluarganya Nabi? Apa jawab Sayyidina Abdullah? Beginilah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menghormati guru-guru kita. Bayangkan. Mendengar itu Sayyidina Ubay bin Ka'ab langsung turun dari kudanya dan langsung memegang tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas yang masih kecil, yang masih muda, dan langsung dicium tangannya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Padahal muridnya sendiri, tetapi dicium tangannya. Apa kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab? Dan inilah perintah Nabi SAW untuk kita bermuamalah dengan ahli bait Nabi Muhammad SAW. Langsung dicium tangannya. Saling menghormati, saling memuliakan. Sayyidina Abdullah bin Abbas, seorang dari keluarga Nabi, memuliakan gurunya yang bukan dari keluarga Nabi. Gurunya yang lebih tua, lebih tua, tapi juga beliau menghormati Sayyidina Abdullah bin Abbas yang lebih tua karena beliau adalah keluarganya Nabi Muhammad SAW. Apa tidak indah kalau saling menghormati begitu? Indah nggak? Ya. Tidak ada takabur, makanya ilmunya datang. Pada saat kita merasa kita lebih baik dari orang, ilmu tidak akan sampai. Tidak akan sampai. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Qadim mengatakan apa? Yang namanya ilmu itu, yang namanya benih itu harus ditanam di tanah yang subur. Kalau tanahnya kering tidak bisa.
Begitu juga ilmu, kalau hatinya masih kering, ilmu tidak akan bisa tumbuh. Hatinya harus diairi dulu. Hatinya harus menjadi lemah lembut dulu. Hatinya tidak mempunyai rasa sombong, tidak takabur. Nanti ilmu akan masuk. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, apa kurangnya? Sahabat yang begitu besar, khalifahnya Rasulullah SAW yang kedua, tetapi banyak masalah yang beliau hadapi. Beliau pergi kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam untuk bertanya. Padahal Imam Ali jauh lebih muda. Padahal Sayyidina Umar adalah khalifah. Tapi bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, karena Sayyidina Umar tahu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha." Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Beliau tahu bahwa Imam Ali bin Abi Thalib diberikan berbagai macam ilmu yang dikhususkan untuk beliau yang tidak diberikan kepada sahabat yang lain. Begitu sahabat Nabi SAW itu begitu, saudara-saudara sekalian. Semuanya saling menghargai, semuanya saling mengasihi, menempatkan semua pada tempatnya yang baik. Sayyidina Umar juga telah bertanya kepada Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yamani. Kenapa? Karena Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yamani walaupun tidak termasuk sahabat yang alim pada zaman itu, tapi beliau dulu waktu masih hidupnya Nabi SAW sering bertanya mengenai masalah tanda-tanda yaumil kiamah. Sehingga kalau misalnya ada permasalahan yaumil kiamah, Sayyidina Umar bin Khattab yang begitu alim akan datang kepada Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yamani dan bertanya. Takabur enggak? Tidak. Gengsi enggak? Tidak. Nah ini sekarang penyakitnya umat Islam di zaman ini, justru kita lebih banyak gengsi. Tidak mau bertanya. Orang anak muda baru keluar dari jebolan satu pondok, pulang kembali ke Pekalongan, lihat di kampungnya ada kiai. Tapi enggak, saya sudah jebolan pondok, saya tidak mau tanya sama kiai yang ada di kampung saya. Ini begini mentalitasnya umat Islam zaman ini. Makanya ilmu kita semakin pupus, semakin habis. Karena kita tidak bisa menghargai ilmu. Tidak bisa menghargai ulama kita yang tua, yang muda, atau orang-orang itu berilmu, kita hargai dan kita bertanya kepada mereka. Dan jangan bertanya tentang hal-hal yang nanti kalau kamu tahu jawabannya justru bikin susah. Ini yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu bertanya. Pernah ada seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ini kewajiban haji ini setiap tahun apa seumur hidup sekali?" Didiemin sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diam. Ditanya lagi, "Ya Rasulullah, kita wajib haji setahun, setiap tahun apa seumur hidup?" Didiemin sama Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW akhirnya berkata? Kalau tadi saya jawab iya, kalau tadi Rasulullah SAW menjawab iya, kewajiban haji untuk kaum muslimin tetap setiap tahun, maka akan menjadi wajib bagi kalian setiap tahun. Oleh karena itu Rasulullah SAW bilang, kalau misalnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak berbicara tentang satu hal itu bukan karena lupa, tapi karena kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya kepada kita, maka tidak dibicarakan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'i in tubda lakum tasu'kum. Jangan engkau bertanya, wahai orang-orang yang beriman, jangan bertanya sesuatu yang nanti kalau ada jawabannya akan bikin susah kalian. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubda lakum. Dan jika engkau bertanya pada saat diturunkannya Quran, maka nanti akan ada jawabannya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran? Sa'ala anha qaumun min qablikum
Tsumma asbahu biha kafirin. Sa'ala anha qaumun min qablikum tsumma asbahu biha kafirin. Sesungguhnya ada kaum-kaum terdahulu yang bertanya macam-macam. Akhirnya apa? Gara-gara pertanyaan itu mereka menjadi orang-orang yang kafir. Maksudnya siapa? Dulu Bani Israel. Nabi Musa membawa hukum, kamu harus ini kembali dari suruh nyembelih sapi. Tanya sama Nabi Musa, sapinya warna putih atau warna merah? Kamu nggak tanya begitu? Ya. Diperintahkan suruh nyembelih sapi. Tanya, sapinya yang warna putih atau warna merah? Dijawab sama Sayyidina Musa alaihissalam, yang warna merah. Kakinya yang empat apa yang dengklang? Nanti tanya terus. Akhirnya tambah susah. Nyari sapi yang merah, kakinya dengklang satu, ada tai lalatnya di kaki kanan. Akhirnya mau cari di mana sapi yang begitu? Akhirnya tidak bisa melakukan. Makanya kalau tanya, jangan tanya hal-hal yang nanti kalau tahu jawabannya jadi akhirnya tambah susah. Tanya saja yang penting-penting. Jangan hal-hal yang nggak penting ditanyakan. Pernah ada anak muda datang, saya ingat datang ke seorang kiai. Kiai, boleh nggak saya ngikutin tarekat, 2 tarekat sekaligus? Kiainya pinter jawabnya, emang satu aja udah kuat. Mau satu aja belum kuat, kok mau pegang-pegang 2 tarekat? Emangnya siapa? Orang ulama besar. Emangnya para mursyid-mursyid yang ada? Kita satu aja Allah masih susah jalaninnya. Apalagi dulu Habib Hasan Asy'ari, Al-Habib Hasan Asy'ari setiap dimintakan ijazah, seorang datangnya, Habib Hasan, saya minta ijazah untuk baca ini, saya minta ijazah dari antum. Apa kata Habib Hasan? Ya yang mau kamu baca apa? Wirid apa yang kamu mau baca? Nanti kalau dari kamu mau baca, saya kasih ijazahnya. Jangan minta ijazah ini, tapi satu pun nggak ada yang diamalkan. Itulah saudara-saudara sekalian. Dan di zaman ini kita lebih sedih lagi. Karena di zaman dulu orang-orang masih suka bertanya kepada para ulama. Di zaman ini, wallahu alam kenapa banyak kita apa malu, apa takut, apa memang nggak tertarik, akhirnya tidak pernah bertanya pada para ulama tentang ilmu. Dulu Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Sahib Palu, orang besar, orang alim besar, pernah tinggal di Pekalongan. Dan ini yang cerita sama saya saksi-saksi hidup. Duduk di satu majelis, orang nggak ada yang bertanya satupun sama Habib Idrus. Sampai Habib Idrus bilang apa ya? Jamaah, ayo terus. Umum saya dari sini. Ayo bertanya. Tidak ada diam semua. Kalau anda nggak bertanya ini, yang cuma tidak, saya suruh baca tidak terus. Munsyidnya saya suruh baca tidak terus. Mumpung ada saya di sini, tidak ada yang mau tanya. Akhirnya Habib Idrus pergi dari Pekalongan dulu, padahal di Pekalongan. Akhirnya di Palu, di Indonesia Timur, bikin lebih dari 1000 sekolah. Bayangin, lebih dari 1000 madrasah. Yayasan Al-Khairat sampai sekarang menjadi yayasan terbesar Islam di Indonesia setelah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ini Habib Idrus. Tapi kita sekarang ini memang sudah harus jemput bola. Karena masyarakat kalau tidak didatangin, tidak datang sama ulama, tidak datang sama orang ilmu. Jadi sekarang ulama-ulama yang mempunyai pemikiran jernih, mereka yang datang menemui. Bayangin saudara. Dulu orang yang ketemu ulama itu jalan 3 bulan, 4 bulan untuk satu pertanyaan. Imam Bukhari habis umurnya mau tanya hadis, mengumpulkan hadis dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah kita sekarang bukan kita yang pergi, ulamanya yang datang ke Pekalongan. Apa tidak nikmat? Nikmat apa tidak? Ulamanya yang datang kepada kita. Dan kalau misalnya ada ulama datang, dan ada ulama-ulama yang masih hidup di antara kita tidak bertanya kepada mereka, kita tidak menggali ilmu mereka, berarti kita ini kufur nikmat, saudara-saudara. Kita tidak bisa mengambil manfaat dari ulama-ulama kita yang masih hidup. Nanti kalau sudah meninggal, baru disesali.
baru disesali. Nanti kalau ulama-ulama kita sudah tidak ada. Maka itu kita patut berterima kasih kepada Habib Lutfi bin Yahya. Karena apa? Beliau menggagas rangkaian maulid seperti ini. Yang mana dulu orang mau baca maulid harus ke kota Pekalongan misalnya. Yang dari gunung-gunung harus pergi ke kota Pekalongan. Sekarang habaibnya, kiainya, ulamanya yang datang sampai ke pelosok-pelosok. Ketemu sama masyarakat. Ini apa tidak nikmat? Nikmat apa tidak? Makanya kita syukuri. Masih ada majelis-majelis seperti ini. Para ulama yang menjemput bola. Datang ke Rapiat, datang ke Keradenan, datang ke Karangdada, datang ke Kajen, datang ke mana lagi pelosok-pelosok Pekalongan. Ulama yang datang apa luar biasa, kita harus berterima kasih. Dosa besar kalau kita tidak berterima kasih kepada para ulama kita. Dosa besar kalau kita tidak terima kasih sama kiai-kiai kita. Dulu ulama tidak ada yang datang ke murid. Murid datang ke ulama. Sekarang ulama datang kepada murid. Ini karena kasih sayangnya ulama-ulama kita. Kasih sayangnya kiai-kiai kita. Oleh karena itu kita harus berterima kasih. Gimana cara berterima kasih kepada para ulama? Yang sudah meninggal kita bacain Fatihah. Tapi yang masih hidup berterima kasih adalah dengan duduk dengan mereka, bertanya ilmu mereka, belajar sama mereka, mumpung masih ada. Yang ada di Pekalongan dulu jangan jauh-jauh. Yang ada di kampung-kampung kita jangan jauh-jauh. Yang ada di kecamatan kita jangan jauh-jauh. Yang ada di kota kita jangan jauh-jauh. Kita ambil semua ilmu yang ada, mumpung masih ada. Bertanya kepada mereka. Dan itu sebagai kaum muslimin, tapi sebagai warga negara Republik Indonesia, wajib untuk kita bertanya kepada orang-orang tua kita yang masih hidup tentang sejarah bangsa Indonesia. Kita sebagai bangsa tidak tahu sejarah kita bagaimana jadinya. Maka orang-orang tua kita, kalau masih ada sesepuh-sesepuh veteran-veteran kita angkatan 45, kita datangi mereka. Kita hormati mereka, kita bertanya tentang mereka. Pak, dulu bagaimana perjuangan? Pak, dulu bagaimana menghadang penjajah, mengusir penjajah bagaimana? Biar yang muda tahu sejarahnya Republik kita, sejarahnya bangsa kita. Di samping juga mengetahui ilmu-ilmu agama. Ini dua berjalin seimbang. Semua pertanyaan, semua kuncinya adalah pertanyaan. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ingin mencintai Nabi Muhammad SAW, jika kita mengaku cinta kepada beliau, jika kita ingin mengikuti jalan beliau, maka bertanyalah. Biar manfaatnya datang ke kita. Bertanya bukan untuk ngetes ilmunya kiai, bukan untuk ngetes ilmunya ustaz, ini tidak boleh. Tapi bertanya karena kita mau menambah wawasan, mau menambah ilmu, dan ingin mendapatkan ilmu pengetahuan dari mereka yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita dan memberikan kita dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Buka hati kita dengan ilmu pengetahuan dan dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan untuk selalu bertanya kepada para ulama kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur para kiai kita, para habaib kita, para ulama kita, memberikan mereka kesehatan, kelapangan, diberikan mereka semuanya rezeki yang melimpah, diberikan mereka semuanya waktu yang barokah, supaya mereka bisa kita jadikan tempat bertanya, bisa kita jadikan berbuah kita, bisa kita jadikan wasitoh dan wasilah kita, perantaraan kita untuk mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kita dengan kalimat la ilaha illallah, matikan kita dengan kalimat la ilaha illallah, dan bangkitkan kita di kumpulan orang-orang yang menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipertemukan dengan Nabi kita, junjungan kita, kecintaan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak kita selalu bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang membantu acara ini, rekan-rekan Banser, bapak-bapak dari kepolisian, bapak-bapak dari TNI. Terima kasih juga kepada Sohibul Bait dan terima kasih kepada Anda semuanya
pemuda-pemudi Pekalongan, Kerapian khususnya, karena tanpa Anda acara kita tidak akan sukses. Jadi alhamdulillah kita syukuri nikmat ini dan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada sesama kita. Barakallahu fikum wal aqul minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.